Pernah nggak sih kamu merasa capek banget menghadapi orang lain? Mungkin temanmu yang nggak berhenti ngomong, bos yang maunya semua serba cepat, pasangan yang sensitifnya kebangetan, atau rekan kerja yang santainya bikin gemas. Kadang kita mikir, kenapa sih dia kayak gitu? Padahal, mungkin kita cuma belum tahu cara yang tepat untuk berinteraksi sama tipe kepribadian mereka. Nah, di episode kali ini, kita akan bedah tuntas satu persatu cara menghadapi 4 tipe utama: sanguinis, koleris, melankolis, dan flegmatis. Sudah siap? Yuk, kita mulai dari yang paling ceria dan penuh warna. Pertama, mari kita hadapi si sanguinis, sang penghibur sejati. Orang dengan tipe ini tuh penuh energi, selalu ceria, dan super spontan. Mereka suka banget jadi pusat perhatian dan gampang banget terbawa suasana. Tapi, di sisi lain, mereka juga sering lupa janji dan kurang konsisten. Jadi, gimana cara menghadapinya? Kuncinya, jadilah pendengar yang baik. Saat mereka bercerita dengan semangat, jangan dipotong. Berikan pujian yang tulus, karena mereka ini hidup dari apresiasi. Hindari mengkritik mereka di depan umum, karena sanguinis itu hatinya lembut dan mudah malu. Kalau kamu mau mereka menepati janji, coba deh tulis janjinya dan ingatkan dengan cara yang halus, bukan dengan menagih. Seperti kata Florence Littauer, sanguinis tidak butuh lebih banyak aturan, mereka butuh lebih banyak dorongan. Jadi, beri mereka semangat, bukan omelan. Sekarang, kita beralih ke tipe koleris, sang pemimpin alami. Koleris adalah tipe yang kuat, fokus pada hasil, dan gak pakai lama kalau mengambil keputusan. Mereka ini pemimpin yang hebat, tapi seringkali dianggap terlalu dominan atau bahkan galak. Nah, cara menghadapinya sedikit beda. Jangan pernah ajak mereka berdebat kusir yang panjang. Langsung saja, berikan fakta dan tawarkan solusi. Mereka sangat menghargai efisiensi, jadi hargai juga waktu mereka. Kalau kamu mau memengaruhi seorang koleris, tunjukkan apa manfaat dan hasil akhir yang bisa didapat. Jangan gampang tersinggung kalau nada bicara mereka terdengar keras atau tegas. Itu bukan karena mereka marah, tapi memang gaya komunikasi mereka yang tidak point. Ingat kata Florence, koleris menghargai mereka yang tahu apa yang mereka mau. Jadi, kalau kamu berhadapan dengan koleris, bersikaplah jelas, tegas, dan tangguh. Tunjukkan bahwa kamu juga punya pendirian. Selanjutnya, ada si melankolis, sang pemikir yang mendalam. Orang melankolis itu perfeksionis, sangat sensitif, dan luar biasa teliti. Mereka punya standar yang tinggi, baik untuk diri sendiri maupun orang lain, dan punya rasa tanggung jawab yang besar. Tapi, karena standarnya tinggi, mereka jadi gampang kecewa atau merasa diri mereka nggak cukup baik. Gimana cara menghadapi mereka? Kalau mau memberi kritik, jangan pakai emosi. Sampaikan dengan data, fakta, dan tunjukkan empati. Beri mereka waktu untuk berpikir sebelum diminta mengambil keputusan. Jangan diburu-buru. Hargai setiap usaha kecil yang mereka lakukan, bukan hanya hasil akhirnya. Dan yang paling penting, jangan pernah buat janji kosong ke mereka. Orang melankolis punya ingatan yang tajam soal detail. Seperti yang Florence tulis, melankolis butuh stabilitas, bukan kejutan. Jadi, untuk membangun hubungan yang baik dengan mereka, berikan kepastian, konsistensi, dan lingkungan yang bisa mereka percaya. Terakhir, kita punya si flegmatis, sang pendamai yang cinta ketenangan. Flegmatis adalah tipe yang paling damai, tenang, dan santai. Mereka jarang sekali marah, tapi juga jarang terlihat terburu-buru. Kadang mereka bisa terlihat pasif atau nggak peduli. Padahal sebenarnya mereka adalah pendengar yang baik dan sangat bijaksana. Cara terbaik menghadapi flegmatis adalah dengan kesabaran. Jangan paksa mereka untuk berubah atau mengambil keputusan dengan cepat. Coba tanyakan pendapat mereka secara langsung, karena mereka seringkali punya ide brilian tapi memilih untuk diam. Dorong mereka dengan dukungan yang positif, bukan dengan tekanan atau ultimatum. Hargai kesetiaan dan kesabaran mereka, karena inilah kekuatan terbesar seorang flegmatis. Seperti kata Florence, flegmatis bukan tidak peduli, mereka hanya mencintai kedamaian. Jadi, jika kamu ingin mereka bergerak, ciptakan suasana yang nyaman dan bebas konflik. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali nggak cuma berhadapan dengan satu tipe murni. Banyak orang merupakan kombinasi dari dua kepribadian. Misalnya, pasanganmu bisa jadi koleris melankolis, artinya dia disiplin dan tegas, tapi juga perfeksionis dan butuh segalanya terstruktur.
Atau sahabatmu mungkin sanguinis plekmatis, dia ceria dan suka bersosialisasi, tapi juga gampang menyerah kalau menghadapi tekanan. Kunci utamanya adalah fleksibilitas. Jangan perlakukan semua orang dengan cara yang sama. Kalau kamu ingin hubungan yang lebih harmonis, baik dengan pasangan, teman, atau rekan kerja, belajarlah untuk berbicara dalam bahasa kepribadian mereka. Fahami apa yang memotivasi mereka dan apa yang membuat mereka tidak nyaman. Jadi, kesimpulannya adalah, setiap orang itu unik dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tidak ada tipe kepribadian yang paling baik atau paling buruk. Yang ada hanyalah cara terbaik untuk berinteraksi dengan setiap tipe. Florence Littauer pernah mengingatkan kita, ketika kamu berhenti mencoba mengubah orang lain, dan mulai memahami mereka, hubunganmu akan berubah selamanya. Dengan memahami kepribadian, kita bisa menciptakan harmoni dan mengurangi konflik yang tidak perlu. Di bab berikutnya, kita akan membahas sesuatu yang lebih dalam lagi. Bagaimana cara mengenali kepribadian diri sendiri dan orang lain dalam konteks cinta dan keluarga. Pasti seru banget, jangan lupa subscribe channel ini ya guys. Sekarang, aku penasaran, coba tulis di kolom komentar, tipe mana yang paling sulit kamu hadapi dan kenapa? Aku tunggu ceritamu ya.